Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nasbi dari Prodi HES kelas D kelompok 1, ingin menyampaikan tentang materi studi fikih yang berjudul hubungan antara fikih dan hukum di Indonesia. Pada materi pertama membahas tentang hubungan fikih dengan hukum positif Indonesia. Hukum positif memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan sudah berlaku sekarang di suatu tempat atau negara yang saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa agama, adat, dan norma kesusilaan juga menjadi bagian dari hukum di Indonesia. Dalam sejarah, setidaknya telah mencatat ada 3 model hubungan yang dijalin antara negara dan agama. Model relasi antara lain agama dan negara ini adalah paradigma integralistik, simbolik, dan sekularistik. Dan dalam pandangan penegakan Islam syariat, hukum Islam adalah hukum yang wajib ditegakkan jika ingin tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat, baik di Indonesia maupun dunia. Keistimewaan ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan. Sedangkan hukum Allah memiliki sifat keadilan yang hakiki karena berasal dari Yang Maha Adil. Kedua, hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasarkan pengalaman, karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan. Yang ketiga, hukum manusia memiliki prinsip yang terbatas yang teorinya baru muncul sekiranya pada abad ke-19. Berbeda dengan hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasul yang sudah sempurna dan maslahah di segala ruang dan waktu. Yang keempat adalah hukum positif hanya mengatur hubungan antar sesama manusia. Hukum yang hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, aspek keridhaan Allah dan takut akan murkanya menjadi faktor utama ketaatan. Materi selanjutnya adalah pengaruh fikih dalam legalisasi Islam. Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditunjukkan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di tanah air kita berlaku berbagai sistem, yakni adat, Islam, dan Barat. Ketika sistem itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan, hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Dan dalam proses pembentukan ilmu fikih ini menjadi bahan bagi pembentukan berbagai peraturan baik perundang-undangan, peraturan pemerintah, bahkan peraturan daerah. Bagi the Muslim country atau negara-negara yang beragamakan Muslim atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia dan Mesir, politik hukum negara yang bersangkutan menjadi sangat penting. Untuk kasus Indonesia, misalkan peluang pentakikan ini menjadi terbuka setelah dalam garis-garis besar haluan negara dinyatakan bahwa bahan di dalam pembentukan hukum nasional adalah hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Materi yang selanjutnya adalah hukum Islam dalam legalisasi hukum nasional. Secara yuridis, konstitusional, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurut Mahfud MD, Indonesia adalah religious nation state atau negara kebangsaan yang beragama sebagai dasar moral.
sekaligus sebagai sumber hukum material dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang melatar belakangi sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hukum Islam tumbuh dan berkembang sejak kedatangan agama Islam di Kepulauan Nusantara, sehingga mampu melahirkan hukum-hukum nasional organik yang didasarkan kepada hukum Islam. Dengan adanya suatu sistem hukum nasional yang lahir dari cita-cita dan norma dasar negara kita, maka pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum dapat lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan karena ditopang oleh suatu sistem perencanaan yang bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.